Pembelajaran fikih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Bab Sholat Jamak dan Qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hai anak-anakku semuanya, apakah kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pulang kampung atau pergi ke luar negeri untuk belajar. Nah, dalam perjalanan jauh itu, apakah kalian tetap disiplin melaksanakan sholat? Atau malah sebaliknya, kalian lalai karena keterbatasan waktu misalnya, atau kelelahan misalnya? Nah, pada pembelajaran ini ada kaitannya dengan sholat jamak dan qashar. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya, bagaimana hukumnya, apa saja macam-macamnya, dan syarat-syaratnya, serta bagaimana praktek pelaksanaannya. Yuk simak penjelasannya. Anak-anakku, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh? Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak hanyalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan maghrib. Dan sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah duhur, asar, isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Dalil sholat jamak dan qashar. Dalil sholat jamak dan qashar ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalil sholat jamak dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat, ketika dalam perjalanan beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Adapun dalil dari Al-Quran dijelaskan di dalam surat An-Nisa, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu.
jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Artinya, selama kita masih bisa melakukan sholat dengan seperti biasanya, maka lebih baik kita melaksanakan sholat dengan ketentuannya. Namun, Allah memberi keringanan kepada kita jika kita memang benar-benar dalam kondisi darurat dan tidak memungkinkan untuk sholat seperti biasanya, maka Allah membolehkan kita untuk mengqashar sholat kita. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada dua macam. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Contohnya, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar mencakup 5 syarat. Yang pertama, dilakukan saat perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,64 km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk maksiat atau kejahatan. Yang ketiga, dilakukan pada waktunya, bukan sholat qodho. Yang keempat, niat menjamak atau mengqashar saat takbiratul ihram. Yang kelima, jika sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh menjamak tetapi tidak boleh mengqashar. Selanjutnya, kita akan membahas pada perbedaan antara sholat jamak dan sholat qashar. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaannya dilihat dari 3 segi. Yang pertama dari segi maknanya atau artinya. Yang kedua dari segi sholat apa yang boleh dilakukan. Dan yang ketiga, tujuan boleh jamak atau boleh qashar. Yang pertama, dari segi maknanya, perbedaan kedua sholat ini yaitu sholat jamak artinya menggabung 2 sholat, sedangkan sholat qashar meringkas sholat 4 rakaat. Nah, dari segi maknanya atau artinya, kedua sholat ini sudah sangat berbeda. Dan dari segi sholat yang boleh diqashar atau dijamak, yaitu jika sholat jamak, sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur,
asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Sedangkan sholat qashar adalah sholat duhur, asar, dan isya. Jadi sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Jadi di dalam sholat jamak itu sholat subuh tidak boleh. Sedangkan di dalam sholat qashar itu 2 sholat yang tidak boleh dilakukan, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Sedangkan dari segi tujuannya, sholat jamak kemudahan waktu. Sedangkan sholat qashar tujuannya kemudahan jumlah rakaat. Jadi di dalam sholat jamak dan dalam sholat qashar itu membuktikan bahwa Allah memberi kemudahan kita baik dari segi waktu dan dari segi jumlah rakaat. Tetapi perlu diingat bahwa sholat jamak dan qashar ini boleh dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu. Artinya kita tidak boleh sembarangan melaksanakan sholat jamak dan qashar. Dan juga dengan sholat jamak dan qashar itu membuktikan bahwa kita sebagai umat Islam yang baik tidak boleh melalaikan kewajiban kita, yaitu salah satunya sholat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melaksanakan sholat dalam kondisi sulit bagaimanapun. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui perbedaan sholat jamak dan sholat qashar ini, kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita dan tidak salah dalam pelaksanaan sholat jamak maupun sholat qashar. Nah, untuk praktek sholat jamak dan qashar ada 6 tahapan. Yang pertama, melakukan iqomah untuk sholat pertama. Yang kedua, niat sholat pertama. Apakah hanya jamak atau juga qashar. Yang ketiga, mengerjakan sholat pertama. Jika duhur diringkas menjadi 2 rakaat. Jika maghrib tetap 3 rakaat. Yang keempat, setelah selesai, lakukan iqomah lagi untuk sholat kedua. Yang kelima, niat sholat kedua. Apakah diqashar atau tidak. Yang keenam, mengerjakan sholat kedua. Jika asar atau isya dan Nah, dari semua materi yang saya sampaikan tentang sholat jamak dan qashar, dapat disimpulkan bahwa sholat jamak maupun sholat qashar itu adalah bentuk keringanan dari Allah kepada kita selaku umatnya dalam melaksanakan ibadah. Artinya, kita tetap berkewajiban melaksanakan ibadah dimanapun dan kapanpun. Dan yang kedua, diperbolehkan saat dalam perjalanan sesuai syaratnya.
Jadi Allah memperbolehkan kita jika dalam perjalanan tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana biasanya, kita bisa melakukan jamak maupun qashar dengan syarat yang sudah ada dan dengan sholat jamak dan qashar kita harus tetap disiplin dan menjaga sholat mesti dalam kondisi sulit. Nah, demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan materi tentang sholat jamak dan qashar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari semua materi yang saya sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan dengan pemaparan materi yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehingga kehidupan kita sehari-hari ke depannya terutama dalam segi ibadah akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih dan jangan lupa mari biasakan melaksanakan sholat dengan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.